Selamat datang ke Bali. Hari ini kita gali lebih dalam satu sumber spesifik nih. Bab 5 dari buku The Innovator's DNA, fokusnya keterampilan penemuan keempat yaitu membangun jaringan, networking. Tapi tunggu dulu, ini bukan networking yang itu-itu aja yang buat cari kerja atau sumber daya gitu. Sumber ini punya pandangan yang wah beda banget. Kita bakal lihat gimana sih inovator sejati itu pakai jaringan. Bukan buat sekedar ya nambah kontak, tapi justru buat nemuin dan nguji ide-ide baru. Siap nggak nih bongkar ini? Siap banget. Persis. Fokusnya itu gimana interaksi, ngobrol sama orang, bisa mancing ide baru. Apalagi kalau orangnya itu punya latar belakang, cara pandang yang beda sama kita. Misi kita yaitu ngebongkar caranya biar Anda juga bisa. Gitu. Oke, kita mulai ya. Yang pertama nih yang bikin saya tertarik, penekanannya kalau ini bukan networking biasa, buat inovator katanya, ini tuh soal sengaja cari perspektif baru buat nguji, buat ngebentuk ide. Beda ya sama eksekutif kebanyakan yang mungkin fokusnya cari koneksi penting gitu. Nah, itu dia poin krusialnya. Tujuannya itu akses ke pemikiran yang beda. Bukan cuma, daftar kontak atau sumber daya. Mereka sadar banget kalau ide paling segar itu seringnya muncul dari persilangan gagasan yang nggak terduga. Dari tempat yang nggak kita sangka-sangka. Contohnya nih, Gerd Kem, salah satu pendiri Uber ya kan. Ide awalnya kan dari frustasi dia sendiri soal taksi di San Francisco. Itu kita udah tahu lah ya. Tapi yang menarik itu gimana ide itu berkembangnya. Nggak dia simpen sendiri, diobrolin. Betul. Dan diobrolinnya sama orang yang tepat. Di momen yang pas juga. Dia tukar pikiran, ya brainstorming lah sama banyak orang. Teman, penasehat, kayak Tim Ferriss itu. Tapi momen kuncinya itu pas di Paris. Ngobrol sama Travis Kalanick. Wah, itu intens banget diskusinya. Ditambah lagi pengalaman mereka yang, ya ampun sama-sama jelek soal taksi di sana. Itu ngubah konsep awal banget. Iya, yang tadinya Kem cuma mikir apa ya, beberapa mobil mewah aja buat dibagi sama temen-temennya gitu. Si Kalanik ini kan latar belakangnya beda tuh. Dia justru dorong model aplikasi yang ngehubungin pengemudi yang udah ada sama penumpang, jadi efisiensi versus kelas gitu ya. Kem bawa sisi kelasnya, Kalanik efisiensinya. Bener banget, diskusi itu pertemuan dua cara pandang beda, itu efisiensi Kalanick sama sentuhan premium dari Cam, akhirnya ya jadi model Uber yang kita kenal sekarang. Ini contoh nyata banget gimana jaringan percakapan, ngobrol-ngobrol gitu, bisa ngebentuk ulang ide mentah jadi sesuatu yang, wah, revolusioner. Orang kayak Cam ini disebutnya idea networkers ya di buku ini. Iya. Mereka sengaja keluar dari gelembung pergaulan atau kerjaan mereka. Kenapa sih kok keberagaman ini penting banget? Kayaknya masuk akal, tapi ada penjelasan lebih dalamnya nggak? Ada. Sumber ini ngutip konsepnya sosiolog Ron Burt soal menjembatani lubang struktural atau bridging structural holes. Intinya gini, kelompok sosial atau profesional itu kan seringnya kepisah ya, punya info sendiri, cara pandang sendiri. Nah, inovator itu kayak jembatan. Mereka bawa ide dari satu pulau ke pulau lain. Sesuatu yang mungkin biasa aja di satu grup, bisa jadi terobosan di grup lain. Jadi kayak bisnis ekspor-impor ide gitu ya. Contoh lain yang disebut Joe Morton sama Jus Manggis Xango. Ini juga menarik nih, sumber idenya nggak disangka-sangka banget. Gitu. Bukan dari lab atau riset pasar yang gimana gitu. Si Morton ini, walaupun dia udah pengalaman di industri kesehatan ya, dapat idenya pas lagi jalan-jalan di Malaysia. Ngobrol sama penduduk lokal di sana soal buah manggis, khasiatnya apa. Informasi ini buat dia benar-benar baru. Padahal dia orang kesehatan. Ini dari jaringan yang beda total kan? Terus dia nggak berhenti di situ aja dong. Dia hubungin titik-titiknya gitu. Pak, dia kontak saudaranya yang lagi kuliah kedokteran. Buat cari tahu, ada nggak sih dasar ilmiahnya? Ternyata ada riset soal xanthones di kulit manggis. Nah, dia gabungin tuh pengetahuan lokal dari orang Malaysia, satu jaringan, sama riset medis di AS, jaringan lain. Jadilah Zango. Sekali lagi, ini kekuatan ngejembatanin dunia yang tadinya kepisah. Keren banget. Jadi ini bukan kebetulan semata ya. Para inovator ini emang sengaja melakukannya. Terus gimana dong caranya biar kita bisa sengaja bangun jaringan ide kayak gini? Ada tipsnya ya? Ada beberapa cara nih yang diurai di buku ini. Pertama, aktif cari ahli dari luar bidang kita.
Contohnya CPS Technologies tadi. Mereka mentok soal material keramik. Mereka nggak cuma ngomong sama ahli keramik lagi. Justru ngobrolnya sama ahli kimia dari Polaroid, itu kan industri fotografi ya. Sama spesialis pembekuan sperma malah. Gila nggak? Pertanyaannya itu, siapa lagi sih yang pernah ngadepin masalah mirip kayak gini, walaupun konteksnya beda? Tapi ada catatan juga nih dari Scott Cook, pendiri Intuit. Katanya ahli itu kadang bisa kejebak sama cara pikir lama. Jadi tetap harus kritis juga ya. Tentu. Nggak bisa telan mentah-mentah juga. Pendekatan kedua, hadir di acara jejaring yang sengaja ngumpulin orang dari macam-macam bidang. Kayak konferensi TED atau Davos gitu. David Neeleman, pendiri JetBlue, itu dapat ide TV satelit di pesawat pas lagi di acara kayak gitu. Bahkan katanya nih, datang ke konferensi industri yang nggak nyambung sama sekali. Misalnya soal lebah gitu. Itu bisa aja mancing ide tak terduga. Haha, ada-ada aja ya. Yang ketiga ini kayaknya lebih personal nih, bangun lingkaran kreatif pribadi, semacam geng buat tukar ide gitu. Cara jujur, blak-blakan, mendalam. Saling nantang tapi juga saling bangun ide. Michael Dell bilang prosesnya itu kolaboratif. Ide finalnya itu punya banyak sidik jari, bukan cuma punya satu orang. Oke. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih, intinya ada di keragaman jaringan itu sendiri ya? Semakin warna-warni orang yang kita ajak ngobrol. Iya. Semakin kaya juga bahan baku ide yang kita punya. Beda fungsi kerja, beda industri, beda negara, usia, latar belakang. Wah, semua itu sumber potensial. Sumber potensial buat percikan inovasi. Jadi keragaman jaringan itu benar-benar bahan bakarnya kreativitas. Jadi, kesimpulannya nih buat Anda yang lagi dengerin. Networking buat inovasi itu lebih dari sekedar tuker kartu nama atau nambah koneksi LinkedIn. Ini soal berani buka pikiran. Buka diri sama cara pandang yang mungkin awalnya terasa aneh atau asing. Berani keluar dari kotak kita lah ya. Iya, betul. Coba deh, renungkan sebentar. Siapa satu orang di luar lingkaran Anda sekarang? Mungkin teman lama, kenalan dari hobi, atau kolega di divisi lain yang jarang ngobrol. Siapa yang kira-kira paling mungkin ngasih perspektif beda banget soal tantangan yang lagi Anda hadapin sekarang? Mungkin udah waktunya tuh buat mulai obrolan itu. Siapa tahu ya kan? Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi ya.